Ini naluri lama Anda sebagai orang intelijen ini kelihatannya walaupun udah pensiun nggak berhenti juga ya. Ya, karena saya banyak nulis, Mas. Oh, Saya jadi banyak nulis. iya iya. Nah, Saya juga aktif ya, di media. saya perhatikan beda tulisan Anda dengan kalau penulis lain kan lebih pada opini ya. Tapi kalau Anda kelihatannya dilengkapi dengan dalam tanda petik investigasi atau penelusuran Iya, intelijen ya iya, karena iya, iya. memang background Anda Di Combine. ya Anda dulu terakhir perwira menengah ya ke purnawirawan ya Iya, iya. di Saya di BIN. di Badan Intelijen Negara. Oke, ya. Baik. Ya. Oke, Iya, jadi Mas. bagaimana cerita perkembangan terbaru yang Anda telusuri eh, soal ijazahnya Pak suka bukan soal ijazah Pak Jokowi dan kaitannya dengan Pak Paiman Raharjo ini. Eh, Terima kasih, Mas Erzo. Ya, Jadi begini, Mas. Sebenarnya semuanya berawal dari ketidakterbukaan Pak ya, Paiman ya. ya, Kemudian juga adanya WA kepada eh, apa Mas Roy, ya. Mas Roy ya, sampai dua Kemudian kali saya ya. eh, ya, kemudian muncul pernyataan dari Berto ya, Berto Victor Suryadi ya, Suryadi ya, Victor ya Suryadi. tentang apa namanya pasar Pramuka Pojok. Jadi disebut namanya itu pasar Pramuka Pojok. Pasar Ini untuk Pramuka Pojok membedakan ya. Ya, karena ya ada pasar untuk burung, ada membedakan ya ya. ya karena ada pasar burung ya pasar Pramuka ya kan. Ini Hmm. pasar Pramuka Pojok. Hmm. Nah, memang saya sejak lama saya tahu pasar Pramuka Pojok itu ya tempat mereka yang menginginkan apa kebutuhan dokumen ya, dokumen Ya. penting tapi palsu. Dan Hmm. itu kualitasnya bisa 99% loh. Bahkan Oh, ya. visa Amerika aja bisa mereka palsu. Oh, visa Amerika dan itu lolos Iya, kalau dipakai ke Amerika. lolos, lolos, lolos. Oh, oke oke. Gila kan? Lolos. Mhm. Nah, kan jadi mana? Jadi di situ tidak ada yang tidak terlibat Mhm. dalam persoalan kayak gitu. Memang covernya adalah pengetikan pencetakan skripsi. Mhm. Semua sama, semua Mhm. sama. Tapi Mhm. kegiatannya yaitu dan itu Mhm. bahkan apa namanya semacam hasil lab dari Sukovindo itu bisa dibuat dan lolos. Oke, ya 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 Hasil ya. lab batu bara segala macam emas itu Mhm. bisa mereka buat. Oke oke. Jadi Tapi kalau kalau ijazah aja tidak terlalu sulit. jadi oh gitu ya. Jadi Ya, memang ini dan ini udah dikenal lama ya sebenarnya di pasar Pramuka Pojok. sudah semua orang tahu, semua orang tahu. Oh, semua orang Apalagi tahu. lahir, Ya. saya besar di Jakarta, lahir di Jakarta, saya hafal lah. Dan pengakuan Dito dulu banyak sekali politisi-politisi PDIP yang generasi yang lama tapi katanya kalau waktu dulu kan Ya, persyaratan butuh udah ijazah larinya ke situ gitu ya katanya. sudah pasti, sudah pasti. Nah, Ah, kemudian kita tahu bahwa eh, Pak Paiman kan disebut dosen ya. ya. Jadi sebetulnya sebutan dosen itu karena dia langganan di para mahasiswa. Nah, Jadi dosennya kemudian itu yang saya kaget, dosennya bukan kaitannya karena beliau jadi dosen di Universitas Mustopo, bukan ya, tapi karena awal-awal dia sudah dipanggil dosen di situ, Mas. oh, Karena dia tukang bikin skripsinya mahasiswa, gitu loh. oh, Langganan mahasiswa, entah itu oh, plagiat apa ya, semua diselesaikan di situ, gitu loh. Nah, oh. gitu. Jadi ini cukup Dan tokoh yang kemudian, dikenal dong ya di Pramuka Pojok itu beliau ya. oh dia, ya dikenal, 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 dikenal. Karena memang mereka termasuk paling lama dan dari bawah ya. Ya, Dan kemarin saya kumpulin teman-teman saya yang dari sana juga ya kan. Dan ya. kebetulan juga mereka yang dari sana tuh ada yang asli orang kampung situ gitu ya. Dia Mhm, juga beraktivitas di sana. mhm. Tidak Ya, ya. mungkin. Oke. Jadi beliau itu dulu dikenal sebagai Pak dosen, itu karena untuk skripsi, untuk macam-macam gitu di situ ya, membantu Ya, mahasiswa. awalnya disebut Pak dosen karena tukang bikin skripsi. Oh, bukan Nah, karena dosen di Mustopo itu ya, bukan ya. belum, itu belum, 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 Oke, belum. oke. Nah, Nah, kemudian yang saya heran dia tetap bertahan bahwa dia sampai tahun 2002 di sana gitu. Ini kan mm, lucu, ya kan? mm, Kemudian dia bilang kalau tidak percaya tanyakan sama Sungkono, sama Bukana dan Haji siapa. Nah, mm. Sungkono itu saudaranya. Kemudian Ibu Kana itu suami istrinya Sungkono dan Haji siapa satu itu dia tukang kaca bukan tukang itu. Hmm, Jadi kalau ditanya sama orang-orang itu, ya sama aja bohong, kan gitu loh. oke. Dan 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 saya lakukan ini dengan verifikasi silang untuk mendapatkan data yang benar gitu. Seperti misalnya Hmm. eh, Pak Paiman itu ada di situ sampai 2017. Itu saya lakukan verifikasi silang gitu Anda loh. bisa Nggak bertanggungjawabkan ya di lapangan itu ada. iya, iya, iya. Hmm, Dan bisa bertanggung jawabkan. Jadi kalau dia bilang 2002 itu hmm. dia bohong. Ini yang Oh, namanya kebohongan deception, Mas. Itu ya. ya, Jadi informasi yang menyesatkan nantinya. ya. Jadi Mungkin ada ini motivasi kaitannya ya. pribadi.
Ya kaitannya dengan tahun 2012 ya, ketika pertama kali Iya, iya Pak kan Jokowi begitu. Ya, nyalon gubernur itu ya, kira-kira kaitannya kenapa dia iya, potong di 2002 gitu. iya. Hmm. Siapapun orang yang kalau dia bercerita itu, akhirnya orang berpikir, ini kenapa? Ya kan? Artinya kan, kenapa dia nggak berani sampai tahun 2012 atau 2013 gitu katakan? Kan Hmm. ada sesuatu, berarti. Apalagi dia sedulurnya Jokowi kan gitu Mas. Ya kan? Nah, ini kan membuktikan bahwa dia bohong gitu loh Hmm. Mas. Ya kan? Hmm. Jadi kalau menurut saya, kemudian satu hal lagi, ya kan? Hmm. Kalau misalnya kebohongan itu Mas, dari sisi intelijen, biasanya seseorang itu selalu detail menyampaikan sesuatu. Seperti misalnya dia menyampaikan WA kepada Mas Suryo, kan detail banget ya. Ya. Padahal di situ bohong. Gitu. Hmm. Hmm. Dari awal dia ngancem, kemudian dia seakan-akan berbaik-baik gitu ya, dengan detail sekali, Hmm. itu kebohongan terus. Oke. Itu kebohongan. Gitu loh. Oke. Nah, ini nanti dua hal ya yang Anda sebut kebohongan itu bohong karena dia itu tidak bukan berarti dia terakhir tahun 2002 di situ. Itu satu. Iya, Yang kedua tadi iya, kaitannya dengan soal ijazah bagaimana itu? ya, iya. Artinya begini, itu kan awalnya kan juga kita kaitkan karena ada informasi bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Oke. Kemudian saya angkat nama Paiman, Ya, yang indikasinya ada keterkaitan ya kan. Ya kan? ya, ya. Kemudian dia membuat pengakuan-pengakuan yang semua bernada bohong. Ya Mhm. akhirnya kita bisa kaitkan kan Mas. Kenapa? Gitu loh. Mhm. Mhm. Kenapa dia harus berbohong seperti itu? Kenapa dia harus apa namanya mencoba mengajukan saksi-saksi yang bahwa dia ada di situ yang ternyata saksi itu ada saudaranya semua. Hmm. Ada apa gitu? Kan Mhm. gitu. Kalau Ya. kalau saya melihat bahwa ya Bapak Iman dia blunder, ya kan? Mhm. Dengan apa yang dia sampaikan ini dia membuka sebetulnya siapa dia sebenarnya gitu. Mhm. Atau kalau dia tidak melakukan itu kan dia juga nggak apa-apa. Saya 2017 sampai 2017, tapi saya tidak ada kaitan dengan jasa Pak Jokowi. Harusnya dia Mhm. berani bilang begitu. Tapi Ya, yang ya. dilakukan 1998 sampai 2002 itu kan Mhm. aneh. Ya. Itu gampang Mas untuk membuktikan bahwa ya kan dia ada di situ 2017 gitu. Mhm. Ya. Dan 2010 dia masih keliwar-keliwar di situ masih nongkrong. Mhm. Coba Oke. bayangin. Ini Gampang untuk membuktikan. itu data yang Anda peroleh di lapangan ya, dari saksi-saksi yang Iya, ada. iya. Dan baru kemarin saya ketemu dengan teman-temannya mereka, teman-temannya Pak Paiman, Mhm. saya jumpai kemarin. Mhm. Saya untuk mengulangi lagi apa namanya pernyataan-pernyataan mereka. Iya Pak, saya berani Pak, nggak masalah itu. Oh, 2010 aja masih nongkrong sama saya. Oh. Gitu. Jadi Jadi mereka ini berani bersedia menjadi saksi ya kalau memang mau sampai. berani, berani Mas, berani, berani Mas, berani, berani, berani. Oh. Gitu loh. Bahkan ada salah satunya yang pernah juga ditangkap Mhm. karena buat dokumen seperti itu. Ya. Mhm. Jadi dibilang Pak resikonya ditangkap tuh Pak Paiman. Ya kan? Mhm. Mhm. Dia bilang gitu. Ya. Jadi buat saya, ya kan, Ya. pernyataan-pernyataan Pak Paiman, WA Pak Paiman kepada Mas Suryo yang begitu detail gitu ya, tapi Mhm. juga semacam pembelaan Mhm. itu sebagai suatu kebohongan yang diselimuti gitu Mas. Ya. Oke. Jadi Nah, saya melakukan ini ya ya Mas kan, lanjut Mas. silakan, silakan. Iya, jadi seperti misalnya model-model statement yang diberikan sama sama Pak Paiman itu juga modus kebohongan Mas. Coba Mhm. misalnya dia ulang, saya ada di situ 19 sampai 2002. Demi Allah, saya tidak melakukan apa. Mhm. Itu kalau dalam dalam pendekatan intelijen itu dia melakukan satu kebohongan Mhm. gitu loh. Di Ya, hadapan fakta yang saya dapat, di hadapan ya. fakta yang saya dapat. Nggak sulit Mas, nggak usah. Saya melakukan verifikasi silang dalam masalah ini. Mhm. Dan mereka-mereka yang saya dekati itu adalah mereka-mereka yang pemain, tapi mereka juga orang asli situ, bukan pendatang. Mhm. Jadi Mhm. dia tahu persis, Mhm. semua main, nggak ada nggak main, Mhm. nggak ada. Ya, ini kan sekarang ini sudah tidak ada ya, lokasi pasar pojok itu udah terbakar ya. Nah, ya kondisi terbakar ya, saya kan juga tahu daerah situ. Ya, Jadi kebakaran itu 5.30 lah subuh pagi. itu kapan Itu itu? sampai ludes. Kapan tuh? Akhir 2024, akhir Desember Oke. 2024. Mhm. Nah, itu ludes, 200 sekian gas ludes. Padahal Mas, pos Belambir itu ada dua, jaraknya cuma dari 1 kilo sampai 1,5 kilo dari situ. Coba gitu. Mhm. Artinya apa? Ya pembiaran.
Hmm. Jaraknya cuma 1 kilo, 1 menit tuh Hmm. Dan sampai situ. pagi hari ya, 5.30 itu kan pagi hari. Pagi hari lagi, pagi hari, pagi hari. Tapi terkesan ada pembiaran sampai ludes. Ya. Bahkan polisi cuma di seberangnya. Hmm. Ludes, nggak ada satupun yang ambil, nggak ada satupun. Jadi Anda mencurigai ini ada sengaja dibakar Iya, dan pastinya ada dibiarkan gitu. keterkaitan. Kenapa dibiarkan sampai habis? Gitu. Oke. Nah, ketika terbakar itu apakah usaha Pak Paiman masih ada di situ? Oh, enggak. Sudah enggak ya? Enggak. Ini 2024, ini dia 2017. Oh, 2017 dia sudah. 2017. Ya, Ya. oke, sudah di situ. Nah, Tapi kan kemarin ya, yang sebenarnya timeline-nya, timeline yang dia takuti kan 2012 ini, Mas. oh Yang dia takutin kan. Iya. Yang 2012 dan Pak Paiman 2014 takutin. lah ya. Ya. Iya, Ya. 2012 sampai 2014. Yang dia takutkan ini kan. Jadi dia bertahan pada 2002. Oke. Saya bilang, Anda kemarin ya, Mas. menampilkan di dalam artikel Anda itu ada foto-foto Pak Paiman pada bulan Ya, itu Januari tahun 2025 ya, ya. bukan Mei Oh, Mei. kemarin. Mei ya. 2025. Itu Oh, halal bihalal oke. yang diselenggarakan oleh Pak Paiman. Oke. Gitu. Nah, saya kan dapat itu dari teman-teman yang ketemu kemarin. Ya. Mereka Pak Paiman, dan kegiatan halal bihalal itu tidak pernah diselenggarakan sebelumnya. Oh, Baru kali itu. ujuk-ujuk ya. Dari zaman Ujuk-ujuk dulu. lah gitu. Baru kali itu. Ya, baru ujuk-ujuk gitu. Ya, didanai oleh Pak Paiman. Nah, teman saya bilang, yang saya kenal itu muka-muka para pelaku tuh jelas semua tuh, ada semuanya pemain tuh, Pak. Ternyata jasa palsu apa yang bersama-sama Pak Paiman. Ya. Itu. Jadi kalau memang polisi mau membuka ini, lihat aja fotonya itu, ya. Tinggal cari, pasti ngaku. Oke. Dan itu bisa mengungkap Pak Paiman, bisa mengungkap dugaan ya. Keterkaitan Pak Paiman dengan ijazahnya Pak Jokowi, itu bisa orang-orang itu. Ya. Nah, ini makanya ini yang saya penasaran adalah satu, Anda meyakini bahwa Pak Paiman itu memang selama ini terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok Iya. itu. Satu, oke. Iya, Tapi apa kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Nah, ini kan keterkaitan ketika Pak Betor bilang, kan, bahwa Pak Jokowi itu mencetak ijazahnya di Pramuka. Oh, ya. Kan baru muncul pernyataan saya tuh, Mas. Nah, di situ ada Pak Paiman gitu loh. Yang notabene adalah tim suksesnya Pak Jokowi. Relawan Pak Jokowi. Artinya apa? Tidak mungkin. Ya kalau memang dicetak di situ, tidak mungkin dicetak di orang lain. Tentunya dengan Pak Paiman. Yang artinya lebih aman gitu loh. Gitu loh. Pastinya kalau memang itu dicetak di Pramuka, saya yakin di Pak Paiman. Nggak ada yang lain. Oh, jadi karena setelah itu Pak. Ya. Ini jadi kalau betul dicetak di Pramuka itu berarti di Pak Paiman itu ya sebenarnya. Tapi apakah kemudian dicetak di Pramuka kita belum tahu ya gitu ya. Iya. Tapi saya masih terus mendalami nih, terus nggak berhenti gitu, sampai ada pengakuan nantinya. Nah, kemudian apa ya? Ya tadi kalau misalnya Pak Paiman tetap bertahan dari 2022, itu semakin kental kecurigaan orang udah. Oh, karena gitu. mudah membuktikan Pak Paiman itu dari tahun 90-an sampai 2017 gampang membuktikan. Apalagi untuk dia bilang sampai 2002, ya dipatahkan gampang itu. Gampang. Gampang. Jadi ini saya bikin lalu ya supaya apa ya lebih clear gitu. Jadi sebenarnya naluri intelijen Anda itu tergelitik ketika kemudian muncul informasi dari Bitor dicetak di Pasar Pramuka, terus tiba-tiba Pak Paiman membuat pengakuan bahwa dia hanya sampai tahun 2002 di situ. Itu yang membuat Anda kemudian mencurigai, berarti ada apa-apa di situ. Kira-kira seperti itu ya? Iya, awalnya memang Pak Bitor mengatakan boleh cetak di Pramuka. Kemudian saya punya teman-teman di sana. Saya bilang coba cek, ya kan? Keterkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga dicetak di Pramuka. Sementara bilang itu Pak ada tim sesnya Pak, yang juga wamen, dia pernah punya di sini. Oh, saya bilang wah, saya dalami terus. Baru saya angkat ke media kan, saya kira juga. Iya, betul. Artinya apa? Kalau memang ini dicetak, kemudian di sini ada seseorang yang juga relawan Jokowi yang kemudian tiba-tiba melesat jabatan dan segala macamnya, nasibnya melesat gitu. Kan ini kan patut kita curigai gitu. Nah selanjutnya
Pak Paiman membuat pernyataan sampai tahun 2002. Ini semakin membuat saya curiga. Ya, kenapa? Hanya 2002 dia di sana, padahal banyak saksi yang menyatakan bahwa sampai 2017. Saya sampai 2010 aja masih nongkrong sama dia, Pak. Gitu. Kata si orang-orang ini ya. Iya. Ini kan tanda tanya besar kenapa dia bertahan sampai tahun 2002. Gitu. Dan kemudian dia ngotot bahwa silakan Bapak konfirmasi tentang saya kepada Sungkono, Ibu Kana dan Haji siapa. Ini saudara semua, Pak. Yang kerja sama dia. Sungkono itu saudaranya. Ibu Kana itu istri Sungkono. Dan Haji ini juga nggak ada urusan sampai cetak orang dia tukang kaca film. Kenapa mesti 3 orang ini gitu? Tapi kan ada sesuatu yang ditutupi. Saya yakin ada yang ditutupi. Dia nggak berani. Coba udah berani, ya kan? Silakan Bapak tanya kepada mereka yang ada di sana. Itu baru hebat. Oh, oke. Ya ini kan, saya coba memahami cara berpikir Anda ya sebagai seorang yang lama di intelijen ya. Karena kalau kami mungkin mikirnya nggak sejauh itu gitu. Karena dia kirim itu ke Mas Suryo. Ya, oke. Kirim itu. Silakan Mas, kalau memang kalau memang perlu konfirmasi silakan tanya 3 orang ini. Mas Suryo tanya sama saya tentang 3 orang itu. Saudara mereka semua kok. Kecuali dia berani bilang bahwa silakan tanya sama orang-orang yang pernah berusaha di sana. Hebat tuh. Bisa saya datangkan 3 orang, 4 orang bisa saya datangin. Mereka ini saksi Anda ini sekarang masih aktif di pasar itu atau sudah tidak? Enggak, semua udah nggak ada. Tapi ada juga yang masih bekerja tidak di situ, tapi menerima order untuk itu masih ada, tapi di luar udah diaspora mereka. Diaspora ya. Oke. Sebagai menarik. Menarik. Jadi saya pikir jadi masukan dari Mas Suryo tadi siang, wah ini gila nih. Pak Paiman ini benar-benar parah, ya kan? Ngapain dia sodorkan saksi untuk menjelaskan bahwa dia sampai tahun 2002 di situ, 3 orang itu, yang ada di foto itu juga, dan itu saudara ponakannya. Ya, oke. Kalau dugaan Anda mengapa itu Pak Paiman itu kemudian melakukan itu gitu? Karena pertama kan tentu saja Pak Roy Suryo dulu dia kan ceritanya dia dalam tanda petik Anda menyebut dia mengintimidasi walaupun secara halus kepada Pak Roy Suryo untuk jangan meneruskan itu gitu ya. Kan kemudian yang kedua dia menjelaskan bahwa dia hanya sampai tahun 2002 gitu setelah rame gitu ya. Apa dugaan Anda ini sebenarnya? Ya, saya sangat menduga kuat ya. Ya. Setelah adanya informasi tentang dugaan bahwa ijazah Jokowi diketik di Pramuka, kemudian muncul nama itu, dia penuh dengan kekhawatiran. Sehingga apa? Dia perlu mempertahankan apa yang dia sampaikan. Dia harus melakukan kebohongan. Kalau tidak tutup kemungkinan, ya kan ada kaitannya dengan Pak Paiman. Informasi awal itu, dugaan itu di Pramuka. Kalau misalnya informasi tentang ijazah Jokowi dicetak di Pramuka cuma sekedar hoak, ya kan? Paiman nggak akan selesai itu, nggak akan selesai itu, saya yakin. Tapi begitu resahnya dia, memang dari awal-awal sudah resah. Begitu resahnya dia, kenapa sih harus ditutupin kalau memang nggak ada kaitannya gitu? Atau mungkin dia berani bilang, silakan kalau memang saya mencetak ijazahnya Pak Jokowi. Ada pernyataan itu. Yang dia pertahankan tahun 2002 seolah-olah dia tidak tahu apa-apa setelah itu gitu. Sekalipun ada datang orang mencetak ijazahnya Jokowi, dia tidak tahu apa-apa. Itu kan yang mau disampaikan sama orang-orang. Padahal kan nggak begitu. Justru perilaku ini yang membuat Anda mencurigai itu dan kemudian menuntut Anda melakukan investigasi lah ke lapangannya. Apa namanya itu kalau Anda nyebutnya itu? Pengumpulan informasi. Ya ada saya lakukan elisitasi, wawancara kan gitu kan. Terus kemudian verifikasi silang dari apa yang saya dapat, semua saya lakukan. Gitu. Saya lakukan. Yang saya dapat seperti itu. Gimana orang nggak curiga gitu loh kalau dia seperti itu terus. Aku aja kenapa sih? Urusan nanti dia terlibat ijazah palsu Jokowi ya nanti gitu. Yang penting jujur aja dulu gitu.
Oke, ini masih ada data yang Anda simpan lagi nggak selain itu sejauh ini? Sementara ini belum, karena gini, Ya. kalau mereka diaspora jauh-jauh gitu Mas. Aha. Memang ada sih yang sedikit mengatakan Pak, sebenarnya orang itu tahu keterkaitan Pak Paiman dengan ijazah Pak Jokowi. Tapi kan ini orang masih dicari, masih susah, belum ketemu gitu loh. Karena sudah diaspora, mereka ada di Bekasi, di mana nggak tahu saya. Nah, ini masih pelan-pelan saya coba cari. Nah, harapan itu tetap ada. Ya. Itu. Oke. Dan Anda siap ya kalau dikonfrontasi dengan Pak Paiman, Anda siap ya nih Pak Raja saya? Oh, siap. Oh, justru Anda tunggu gitu ya malahan ya? Iya lah, saya tunggu betul. Saya cuma bilang ya, Pak Paiman jujur aja tentang timeline Pak Paiman di sana, ya kan? Kenapa nggak jujur? Kenapa Pak Paiman mesti mengajukan saksi-saksi yang notabene bahwa itu saudara Pak Paiman sendiri yang sudah di brief, ya kan? Yang tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Ya. Kayak gitu. Ya. Oke. Baik, Pak Sri Rajasa, ini luar biasa, menarik. Nanti saya tunggu lagi. Saya tahu pasti Anda masih terus bergerak, nggak hanya tinggal diam. Dan saya curiga ini Anda cicil sedikit-sedikit ini. tapi satu hal yang menarik saat itu, Mas. Ada 3 orang saksi yang mau diajukan. 3 orang saksi yang diajukan. Itu semua saudaranya tuh. Oh, yang diajukan oleh Pak Paiman, ya. Sementara Anda jadi menyampaikan kepada Pak Suryo tuh, kalau salah. Dia menyatakan demi Allah bahwa saya sampai tahun sekian saya tidak melakukan apa-apa. Bapak boleh tanya, ada 3 orang yang bisa Bapak tanya. 3 orang itu Sungkono, Ibu Kana dengan Haji siapa satu. Ini ponakannya Sungkono ini, dan Ibu Kana itu istri Sungkono, dan dia kerja sama Pak Paiman coba. Ya. Kalau mau tanya, kecuali dia berani hadapkan, oke, para jasa saksinya bawa sini. Yes. Oke. Ini Pak Paiman, kalau Anda nonton video ini, silakan kontak saya. Saya ingin mendengar versi Anda seperti apa. Kalau perlu nanti di panel dengan Pak Sri Rajasa juga, Pak Sri Rajasa siap ya Pak ya? Ya siapa aja Pak, nggak apa-apa. Saya kan sekarang udah mau bisa bebas juga Pak. Saya udah Afrika Play, saya udah pensiun, ya kan. Saya kembali ke masyarakat, jadi masyarakat lah. Iya. Oke.